Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran kelas online. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, tetap semangat, tetap sehat, dan perhatikan penjelasan Pak Guru pada video berikut ini. Perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Dengan kata lain, tujuan perkembangbiakan hewan adalah agar hewan tersebut tidak punah. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Antara lain, yang pertama, bertelur atau disebut juga dengan ovipar. Yang kedua, beranak atau vivipar. Yang terakhir, bertelur dan beranak atau ovovivipar. Ovipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Hewan bertelur memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Bukan tidak memiliki telinga ya anak sekalian, tetapi daun telinganya yang tidak ada. Dan selanjutnya, mengerami telurnya. Tidak memiliki rahim, tidak memiliki kelenjar susu. Contoh, ada ayam, bebek, merpati, ikan, dan pada umumnya adalah unggas. Vivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan disebut vivipar. Hewan beranak memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daun telinga. Nah, sama seperti kita juga memiliki daun telinga anak sekalian. Yang selanjutnya, tubuh ditutupi rambut, memiliki rahim. Rahim ini adalah sebagai tempat penyimpanan embrio. Yang selanjutnya adalah menyusui anaknya. Pada umumnya, perkembangbiakan hewan secara vivipar terjadi pada mamalia. Contohnya, sapi, kambing, kerbau, unta, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak disebut ovovivipar. Hewan ovovivipar menetaskan telur di dalam tubuh induknya. Setelah itu baru telur tersebut dikeluarkan. Contohnya adalah ular boa, kadal, komodo, ikan hiu, dan lain-lain. Nah, perhatikan perkembangbiakan hewan berikut ini. Adapun perbedaannya, ovipar perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur yang sudah keluar dari tubuh induknya. Nah, jadi individu tumbuh atau embrio itu tumbuh di luar tubuh induknya di dalam telur. Kemudian vivipar, perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Embrio tumbuh di dalam tubuh atau di dalam rahim induknya. Makanan diperoleh dari tali pusar. Yang selanjutnya adalah ovovivipar, perkembangbiakan secara bertelur kemudian melahirkan. Apa artinya anak-anak sekalian? Lalu apa bedanya dengan ovipar?
Perbedaannya adalah embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Jadi masih di dalam. Kalau yang ovivar, telurnya dikeluarkan dulu baru embrio itu tumbuh. Setelah menetas baru akan dikeluarkan. Ayo, siapa yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Sudah tahu belum cara perkembangbiakannya seperti apa saja? Baik, selanjutnya adalah kesimpulan pada paragraf. Perhatikan paragraf berikut ini. Kesimpulan merupakan rangkuman atau ringkasan dari suatu bacaan. Menyimpulkan isi paragraf dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca paragraf dengan saksama. Yang kedua, tentukan ide pokok paragraf tersebut. Yang ketiga, menyimpulkan paragraf berdasarkan ide pokok. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Pemerintah membuat taman nasional dengan tujuan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Taman nasional tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan untuk melindungi orangutan, Taman Nasional Komodo di NTT, Taman Nasional Semeru Tengger di Jawa Timur, dan lain sebagainya. Perhatikan kalimat yang berwarna oranye. Seperti pelajaran sebelumnya, siapa yang masih ingat? Nah, ini yang berwarna oranye ini, jadi ini disebut dengan nama kalimat utama. Jadi perhatikan dari awal paragraf sampai dengan titik ini, itu disebut dengan nama kalimat utama. Adapun kalimat kedua dimulai dari kata Taman Nasional sampai dengan titik, ini disebut dengan kalimat kedua. Disebut juga dengan nama kalimat penjelas. Adapun kalimat penjelas lainnya, nih dimulai dari Taman Nasional sampai dengan titik. Untuk menyimpulkan paragraf, kita harus tahu kalimat utamanya atau ide pokoknya. Nah, pada paragraf ini, ide pokok terdapat pada kalimat pertama. Pemerintah membuat taman nasional dengan tujuan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Jadi kesimpulan dari paragraf di atas adalah pada kalimat pertama. Kesimpulan ini bisa dengan menuliskan ulang kalimat utama atau bisa juga penjelasan yang lebih ringkas. Nah, ayo, siapa yang masih ingat? Tentu di depan sekolah sering kita temui lambang berikut ini. Siapa yang tahu? Ini adalah lambang apa? Ya, benar. Ini adalah lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran pengamalan nilai sila-sila Pancasila. Siapa yang masih ingat anak sekalian? Bintang pada burung Garuda itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, rantai itu menandakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin itu menandakan persatuan Indonesia. Kepala banteng melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah padi dan kapas, melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Adapun nilai yang terkandung dalam sila pertama antara lain: 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Kemudian, mensyukuri segala yang ada di alam semesta ini yang merupakan anugerah dari Tuhan. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Yang selanjutnya, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang selanjutnya, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Kemudian, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air, bangsa, dan mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang masih ingat apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, benar. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan memiliki bahasa yang berbeda, budaya, warna kulit, dan lain-lain. Tetapi kita adalah satu, yaitu Indonesia. Yang selanjutnya adalah nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, bersikap adil, kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menghargai hasil karya orang lain. Yang selanjutnya, siapa yang masih ingat lambang berikut ini? Ini adalah lambang ASEAN, Association of South Asian Nations. Siapa yang masih ingat anggotanya? Anggota dari negara ASEAN sebagai berikut. Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, Malaysia, Laos, Indonesia, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, kita akan mempelajari sumber daya alam dan kegiatan ekonomi serta mata pencaharian negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Sumber daya alam berupa dataran rendah untuk padi, sayur, jagung, dan buah-buahan. Kemudian dataran tinggi ada teh, kopi, kina, cengkeh, dan sawit.
Pesisir pantai ada ikan, udang, cakalang, tongkol, dan lain-lain. Adapun hasil hutan adalah kayu jati, rotan, dan karet. Kemudian barang tambang, karena Indonesia sangat kaya dengan hasil alam, ada minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Mata pencaharian penduduk negara Indonesia ada petani, kemudian nelayan, buruh, dan juga perkebunan. Yang selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Sumber daya alam berupa hasil bumi utama, yaitu minyak dan gas bumi, menyumbang 40% pendapatan negara. Pertanian berupa pertanian padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Adapun mata pencaharian penduduk Brunei Darussalam adalah petani, pertambangan, dan buruh industri. Filipina, sumber daya alam berupa dataran rendah, sehingga di sana banyak terdapat persawahan yang menghasilkan padi, sayuran, jagung, ketela pohon, dan buah-buahan. Adapun perkebunan berupa perkebunan tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Mata pencaharian penduduk Filipina sama ada pertanian, perkebunan, dan bidang jasa. Kamboja, sumber daya alam berupa pertanian, ada padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Perkebunan berupa perkebunan karet dan tembakau, perikanan, budidaya ikan air tawar. Mata pencaharian hampir sama dengan negara kita. Ada petani, ada perkebunan, dan juga ada perikanan. Selanjutnya adalah Laos. Sumber daya alam berupa pertanian, yaitu padi, jagung, dan tembakau. Hutan berupa kayu jati. Adapun Sungai Mekong bisa menghasilkan ikan karper dan ikan fers. Perbukitan ini merupakan tempat untuk pertambangan gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Mata pencaharian penduduk Laos sebagai petani, nelayan, perkebunan, dan juga ada yang sebagai pertambangan, bekerja di pertambangan. Malaysia, nah ini biasanya disebut dengan negara jiran karena yang merupakan tetangga dekat negara kita. Sumber daya alam yang terdapat di sana antara lain hutan berupa kayu dan karet. Negara Malaysia merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Pertambangan berupa pertambangan timah, perkebunan ada kebun kelapa sawit, tembakau, teh, dan lada. Mata pencaharian penduduk Malaysia sebagai petani, perkebunan, dan kemudian penambang atau pertambangan. Myanmar, sumber daya alam berupa pertanian atau perkebunan teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Barang tambang berupa gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Mata pencaharian petani, perkebunan, dan penambang atau pertambangan. Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan ASEAN. Sumber daya alam berupa industri kecil, industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Industri pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong. Adapun mata pencaharian penduduk Singapura sebagian besar
bekerja di bidang jasa dan buruh pabrik. Thailand atau Thailand, sumber daya alam berupa pertanian dan pertanian padi, tebu, tapioka, dan yute yang berada di Sungai Chao Phraya. Perkebunan, karet, dan kayu jati. Ada barang tambang berupa batu bara, timah, dan gas alam, perairan, berbagai jenis ikan yang terdapat di Sungai Mekong dan Teluk Siam. Mata pencaharian penduduk negara Thailand ada sama seperti negara kita, petani, perkebunan, penambang, dan nelayan. Vietnam, sumber daya alam, pertanian atau perkebunan berupa padi, sayur, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Negara Vietnam merupakan pengekspor beras terbesar ketiga. Adapun hasil hutan berupa kayu jati dan bambu, industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Mata pencarian penduduk Vietnam ada yang sebagai petani, ada yang bekerja di perkebunan dan pertambangan. Demikianlah tadi materi subtema 2 pada pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjut melalui WA grup siswa. Tetap semangat ya anak-anak sekalian, perhatikan, catat, dan ringkas informasi penting yang terdapat di dalamnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.